Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, merupakan hari biasa Pekan Khusus Advent keempat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45 dengan perikop Maria dan Elisabet. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik untuk melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melaksanakan segala yang kami akan lakukan aktivitas kami hendak duduk diam merenungkan sabdamu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabdamu yang kami dengar dapat kami laksanakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita. Kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Maria dan Elisabet, keduanya merupakan wanita-wanita istimewa yang dipakai oleh Allah sebagai alat penggenapan janji Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maria yang merupakan ibunda dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Sedangkan Elisabet merupakan ibunda dari Yohanes Pembaptis. Masih ingatkah adik-adik siapakah Yohanes Pembaptis? Ya, dia adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan mempersiapkan jalan bagi juru selamat melalui pertobatan manusia. Maria dan Elisabet merupakan wanita-wanita istimewa. Bila Bunda Maria merupakan simbol dari ketaatan dan kerendahan hati, maka Elisabet merupakan simbol dari kesabaran. Mengapa disebut demikian? Elisabet sampai dengan usianya yang sudah tua belum dikaruniai anak,
sehingga pada saat suaminya Zakaria bertemu malaikat Gabriel dan diberi informasi atau diberi kabar bahwa istrinya akan mengandung, Zakaria tidak percaya karena dia merasa bahwa dia dan istrinya sudah tua. Rupanya Zakaria dan Elisabet ini adalah orang-orang yang Tuhan beri kesabaran, sehingga sampai dengan usia yang tua mereka baru mendapatkan keturunan. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertemuan kedua wanita istimewa ini bukan sesuatu hal yang biasa saja, tetapi kita dapat belajar memaknainya. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet saat bertemu? Yang pertama adalah memberi salam, menyapa, membagikan damai sejahtera. Maka pada saat dikatakan oleh Elisabet bahwa Maria memberikan salam, kemudian terjadilah sukacita yang besar. Bahkan anak yang ada di dalam rahim Elisabet pun ikut melonjak kegirangan. Nah, maka hal kedua, di dalam pertemuan itu selalu ada sukacita. Artinya apa? Di dalam pertemuan Maria dan Elisabet itu saling membagikan kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita. Bisa jadi mereka saling bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan? Pada saat kita bertemu dengan saudara kita, baik saudara kandung, saudara sepupu, saudara jauh, bahkan saudara dalam komunitas atau saudara dalam pelayanan, apa yang terjadi dalam pertemuan kita? Apakah kita saling memberikan salam, saling menyapa, kemudian saling membagikan sukacita dan kebahagiaan? Mari kita belajar dari pertemuan Maria dan Elisabet ini, agar di dalam pertemuan kita dengan orang lain dimanapun, kita senantiasa membagikan kebahagiaan, sukacita, dan kita memberikan makna dalam perjumpaan kita dengan orang di sekitar kita. Itulah tugas kita semua sebagai anak-anak dan remaja misioner. Semoga kita bisa meneladan Bunda Maria dan Bunda Elisabet untuk kita saling membagikan sukacita dan kebahagiaan. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Semangat untuk kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Semoga dalam kegiatan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.